Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, kita membaca pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka malaikat sejumlah besar bala tentara sorga sambil memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Betlehem melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan jumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada kita. Terima kasih Pak Dimo untuk minumannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberikan keterangan dalam pembacaan kita pada malam hari ini bahwa menjelang dan pada saat Kristus Yesus lahir ke dalam dunia, Dia dilahirkan di suatu tempat yang tidak layak. Ini catatan Alkitab. Atau di tempat yang hina, di sebuah kandang di mana domba-domba tinggal pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, di sisi lain juga kita melihat pada saat Ia dilahirkan, maka kita melihat kemuliaan dan keagungan dalam kelahiran Sang Penebus Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, ini satu keunikan yang tidak pernah terjadi dan dialami oleh bayi yang lahir di dalam dunia sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ayat 7 dan ayat 12. Di sana dikatakan bahwa bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam surat Yesaya, dikatakan bahwa Dia adalah Raja Damai, Bapa yang kekal, penasehat ajaib, tapi lahirnya di kandang domba, dibaringkan di atas palungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya berkata kepada Bapak Ibu bahwa rata-rata bayi yang lahir hari ini, ya, biasanya pasti dibaringkan di tempat yang bagus, minimal di kain yang empuk, yang lembut, yang hangat, supaya bayi tersebut tidur dengan nyenyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu situasi yang berbeda, yang terbalik dari apa yang kita lihat saat ini, di mana penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Raja di atas segala raja, Juru Selamat umat manusia, lahirnya di tempat yang hina, di tempat yang sederhana, dibaringkan di palungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di balik kehinaan, kesederhanaan, di mana Kristus dilahirkan, ada satu kemuliaan, ada satu keagungan yang terjadi dan dialami pada saat itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan dalam pembacaan kita baik-baik. Dalam menjelang kelahirannya Bapak Ibu Saudara, orang yang terlibat,
ya menggenapi nubuat yang telah dinubuatkan dalam kelahirannya bukan orang sembarangan. Ini orang pembesar pada saat itu, yaitu Kaisar Agustus. Bapak Ibu Saudara, melalui sensus penduduk yang dia perintahkan untuk dilakukan, maka dengan cara itu dia turut serta untuk menggenapi nubuat tentang kelahiran Kristus. Yusuf dan Maria kembali ke kampung halaman mereka, ke Bethlehem yang disebut dengan kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu keunikan yang luar biasa yang tidak pernah dialami dan tidak pernah terjadi kepada bayi-bayi yang lahir manapun. Seorang pembesar yang berkuasa pada saat itu ikut terlibat dalam kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang memberitahukan berita tentang kelahiran Kristus kepada para gembala di padang, bukan orang sembarangan, bukan manusia. Kalau sekarang anak kita lahir, oh puji Tuhan, kita SMS kepada keluarga melalui WhatsApp, melalui Messenger, melalui telepon, melalui SMS. Anak kami telah lahir, puji Tuhan. Tapi waktu Kristus lahir, Bapak Ibu Saudara, yang memberitahukan kelahirannya bukan manusia, bukan teknologi dunia, tapi teknologi dari sorga, yaitu malaikat langsung turun memberitahukan kepada para gembala. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini unik dan tidak pernah dialami oleh bayi manapun di dalam dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat ini baik-baik, supaya kita bisa membedakan ya kelahiran Kristus dengan kelahiran manusia biasa. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, waktu Kristus lahir, ayat 13, ayat 14 Alkitab menyatakan kepada kita sejumlah bala tentara sorga, bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga. Para bala tentara sorga atau para malaikat serentak menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adakah bayi yang lahir dan para malaikat menyanyi? Ada tidak? Pernah lihat tidak? Tidak pernah Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak pernah kita dengar si anak si A melahir lalu para malaikat datang menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tidak pernah kita dengar. Satu-satunya yang mengalami hal ini adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kita kenal Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, terjadi paduan suara yang luar biasa. Ya, saya tidak tahu betapa luar biasanya suara. Kemarin saya ikuti pes parawi yang dilaksanakan di Kerom. Saya dengar, wah luar biasa. Perpaduan suara, satu suara, tiga suara, empat. Luar biasa. Hatiku begitu senang. Telinga saya mendengar. Apalagi yang menyanyi ini Bapak Ibu Saudara, para bala tentara surga. Wah luar biasa. Ini bukan hal biasa Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena yang lahir ini bukan orang sembarangan, bukan manusia biasa, tapi raja di atas segala raja. Coba perhatikan ayat 15, 16, 17. Ketika para gembala mendengar dan menerima berita itu, ayat 15 dikatakan mereka pergi ke Bethlehem. Ayat 16 dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Lalu ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, tidak ada ajakan dari malaikat untuk pergi. Malaikat hanya mengatakan engkau akan menemukan bayi tersebut dibungkus dengan lampin dan seterusnya. Tidak ada dikatakan pergi ke sana, pergi ke sana, tidak ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa respon para gembala.
Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita berarti bukan hanya seorang diri. Ya, dia ajak teman, dia berkata, mari teman kita pergi. Mari teman kita pergi. Maka Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, kalau ada keluarga yang tidak datang beribadah kepada Tuhan, besok bilang mari pergi beribadah. Amin. Ajak mari pergi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat itu, maka hidup kita akan beroleh hidup yang kekal. Karena kepada Juru Selamat itulah kita mendapatkan pengharapan yang pasti. Jangan berkata bahwa saya saja yang pergi, tidak. Mari kita pergi. Kita berarti lebih dari satu orang. Ajak teman, ajak saudara, ajak tetangga, mari kita pergi. Lalu setelah pergi Bapak Ibu Saudara, ayat 16 dikatakan bahwa perginya bukan santai-santai. Santai ya. Kalau naik kendaraan itu mungkin lari 20, lari 10 km per jam. Tidak Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat bahwa ketika mereka pergi dengan cepat berangkat. Cepat-cepat. Bukan hanya cepat. Cepat-cepat. Artinya bahwa tidak tidak slow-slow begitu. Gas. Kalau anak muda sekarang kan kalau pergi, contohnya pacarnya dia telepon. Kita ketemu yuk, langsung kan jalur putih di jalan itu Bapak Ibu Saudara, kendaraan kiri kanan tapi masuk. Kenapa? Ada tujuan ke depan. Atau orang nonton bola hari ini, Persipura main jam berapa? Jam 7. Waduh, ini tinggal 5 menit lagi. Cepat, gas ke sana pergi. Kenapa? Ada tujuan, ada yang menghendak dicapai, ada yang mau dilihat di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kenapa mereka mau melakukan seperti itu? Karena ada kerinduan di dalam hati. Ada kerinduan di dalam hati ingin berjumpa dan bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Dan karena mereka mau pergi dengan cepat dan berangkat, akhirnya mereka menemukan dan melihat bayi itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang khotbah malam hari ini. Ya, hati yang rindu dengan Juru Selamat itu akan mendorong kita untuk lebih giat, lebih semangat untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah. Hati yang rindu akan Tuhan Sang Juru Selamat itu akan menggerakkan langkah kita lebih semangat, lebih giat untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak ada kerinduan di dalam hati kita, itu sebabnya kita lambat-lambat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan tidak ibadah pun tidak masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada mereka? Ketika mereka berjumpa melihat bayi itu yang dibaringkan di atas palungan itu. Ayat terakhir ayat 20 dikatakan bahwa kembalilah mereka sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan yang mereka alami dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Amin. Malam hari ini kita renungkan ini bersama-sama. Dan kita ambil komitmen untuk melangkah lebih cepat. Dengan langkah yang lebih cepat, maka kita melakukan lebih banyak. Dengan langkah yang lebih cepat, kita akan menemukan apa yang disampaikan dan mengalami apa yang dikatakan kepada kita lewat firman Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita semua bahwa orang yang mempunyai kerinduan dengan langkah yang cepat melakukan dan mendengarkan, melakukan firman Tuhan yang didengar, mereka akan melihat dan mengalami seperti yang disampaikan kepada mereka. Mari kita baca ayat 20 sama-sama dan saya akan tutup khotbah ini. Ayat 20 dikatakan, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekali lagi,
Ya, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mempunyai kerinduan dengan langkah yang cepat melakukan firman Tuhan yang telah didengar, maka mereka akan melihat dan mengalami apa yang telah disampaikan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.